Seorang wanita yang mengalami penyekapan, penganiayaan seksual, pemukulan oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun sejak tahun 1984 sampai 2008 di basement rumahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Nuki. Lekku, semuanya apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa tanpa ada kendala sedikit pun. Amin. Hari ini kita kembali dengan cerita kriminal. Kisah nyata yang sudah terjadi beberapa tahun lalu, tapi kisah kali ini cukup menyedihkan juga menjijikan. Kisah yang kita angkat kali ini mengenai Elizabeth Frizzell, seorang wanita yang mengalami penyekapan, penganiayaan seksual, pemukulan oleh ayahnya sendiri selama 24 tahun sejak tahun 1984 sampai 2008 di basement rumahnya sendiri. Nah, Elizabeth Frizzell ini sampai melahirkan 7 orang anak dari hasil hubungan dengan ayah kandungnya sendiri. Ini dari sepenggal ceritanya aja udah, ya Allah kok bisa ada cerita yang seperti ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, buat like-ku semua yang belum subscribe channel aku, ayo di subscribe dulu. Biar kita bisa terus bercerita, berbagi informasi kepada like-ku dan bisa menjadi hiburan buat kalian dimanapun kalian berada. Kita mulai masuk ke ceritanya ya, Lek ya. Jadi, Elizabeth Frizzell ini lahir pada tanggal 8 April 1966 di Austria. Ayahnya bernama Joseph Frizzell dan ibunya bernama Rosemary. Singkat cerita, ketika Elizabeth ini berusia 18 tahun, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1984, ayahnya ini yang bernama Joseph meminta tolong sama Elizabeth buat ikut memperbaiki pintu basement rumahnya. Nah, si Elizabeth ini disuruh buat megangin pintu yang mau diperbaiki sama bapaknya ini. Nah, ketika si Elizabeth lagi megangin pintunya, tiba-tiba si bapaknya ini mengayun atau bahkan mendorong pintunya itu sampai si Elizabeth jatuh. Nah, ketika si Elizabeth jatuh ini bukannya bapaknya nolongin, malah ngasih handuk yang udah dibasahi sama obat bius buat membekap mulut Elizabeth sampai dia pingsan. Dari sinilah awal mula kehancuran hidup Elizabeth dibentuk oleh bapaknya. Dan ternyata si Joseph ini sudah merencanakan niat buruknya selama bertahun-tahun untuk membangun basement di bawah rumahnya yang kedap suara, tanpa ada jendela, dan pintunya ini dikasih password yang hanya dia aja yang tahu demi bisa mengurung anaknya selama bertahun-tahun di situ. Di hari Elizabeth menghilang, ibunya yang bernama Rosemary ini langsung melapor kepada pihak berwajib, melaporkan bahwa putrinya ini menghilang dari rumah. Sampai dilakukan pencarian bertahun-tahun, tapi belum menemukan jawaban apapun. Nah, si Rosemary ini sama sekali nggak tahu kalau putrinya ternyata disekap oleh suaminya sendiri di basement rumahnya. Rosemary ini sama sekali nggak menaruh curiga sama suaminya, bahkan dia itu nggak kepo sama sekali tentang basement di bawah rumahnya. Saking pinternya si Joseph mengelabuhi istrinya. Sampai di suatu hari, si Joseph ini mulai mengarang skenario. Dia membuat cerita seolah-olah Elizabeth mengirimkan sebuah surat ke rumahnya. Suratnya itu berisikan tentang permintaan agar kedua orang tuanya itu berhenti melakukan pencarian atas dirinya. Nah, dengan surat ini, Joseph semakin meyakinkan istrinya bahwa Elizabeth ini memang sengaja keluar dari rumah, sengaja pergi dari rumah atas kemauannya sendiri. Setiap malam, Joseph selalu turun ke basement untuk menemui Elizabeth dan mengajaknya menonton film dewasa. Setelah itu, tentu saja Elizabeth dipaksa untuk berhubungan badan dengan ayahnya tersebut. Hari demi hari, minggu demi minggu, hingga tahun demi tahun, Elizabeth seolah dipaksa untuk menjadi budak pemuas nafsu ayahnya sendiri. Hingga Elizabeth ini melahirkan 7 orang anak di basement rumahnya tanpa ada bantuan medis apapun, dia melahirkan anak itu sendirian. Nah, dari ke-7 anaknya tersebut, 2 diantaranya adalah anak kembar. Tapi ada 1 yang tidak bisa diselamatkan.
Nah, bukannya anak ini dimakamkan secara layak, anak yang tidak bisa diselamatkan ini justru dibakar oleh Joseph. Astagfirullahaladzim. 3 anak terakhir Elizabeth ini diadopsi oleh Rosemary. Kok bisa? Nah, lagi-lagi si Joseph membuat skenario, membuat cerita seolah-olah anak tersebut tiba-tiba dibuang oleh orang tuanya dan dia temukan di sekitar halaman rumahnya. Sehingga si Rosemary ini mau untuk mengadopsi anak-anak tersebut. Nah, 3 anak yang lainnya tetap tinggal bersama Elizabeth di dalam basement yang sempit itu. Selama di dalam basement, Elizabeth dan anak-anaknya ini mendapatkan makanan dan minuman dari apapun yang Joseph bawakan untuk mereka. Dan Elizabeth pun mengajarkan anak-anak mereka dengan segala keterbatasan yang ada tentang apapun yang ia ketahui. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 26 April 2008, anak pertama Elizabeth yang bernama Kirsten mengalami sakit keras dan mengharuskan dia untuk segera dibawa ke rumah sakit. Sehingga pada saat itu, Elizabeth ini mohon-mohon sama Joseph biar si Kirsten ini cepet-cepet dikeluarin dari basement dan dibawa ke rumah sakit. Tapi lagi-lagi si Joseph ini nggak mau Kirsten keluar dari basement tersebut. Nah, karena kondisi si Kirsten ini udah makin buruk, udah makin kritis, Elizabeth ini kekeh minta buat Kirsten ini cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Nah, akhirnya si Joseph luluh dan membawa Kirsten ini ke rumah sakit dan mereka berdua berangkat. Nah, sesampainya di rumah sakit, si Kirsten langsung mendapatkan perawatan intensif. Nah, si Kirsten ini didiagnosa mengalami gagal ginjal. Kirsten, anak pertama Elizabeth ini berusia 19 tahun. Selama 19 tahun itu, Kirsten hidup di basement tanpa mendapat cahaya matahari, tanpa tahu dunia luar, tanpa pernah tersentuh udara luar sama sekali. Dan itu pertama kalinya si Kirsten menginjakan kaki ke luar basement. Saat sedang melakukan pemeriksaan, petugas medis ini tiba-tiba menemukan secari kertas dari saku Kirsten. Setelah dibuka, kertas tersebut ternyata berisikan permintaan tolong dari Elizabeth. Curigalah petugas medis yang menemukan kertas tersebut. Akhirnya petugas medis ini konfirmasi ke Joseph tentang apa hubungannya Kirsten dengan si Joseph ini. Dan lagi-lagi si Joseph mengarang bebas. Dia membuat skenario seolah-olah si Kirsten ini ditemukan begitu aja di depan rumahnya. Dan dia bilang bahwa Kirsten ini adalah cucunya, anak dari Elizabeth yang menghilang bertahun-tahun lalu. Si Elizabeth ini mengirimkan Kirsten ke depan rumahnya karena dia sudah tidak bisa membiayai Kirsten yang sedang sakit keras. Tapi petugas medis nggak langsung percaya begitu aja. Justru mereka ini ngerasa janggal sama pernyataan yang diberikan oleh Joseph kepada mereka. Terlebih lagi dengan surat yang telah mereka temukan di saku Kirsten. Sehingga pada saat itu petugas medis akhirnya melaporkan hal janggal tersebut kepada pihak kepolisian tanpa sepengetahuan si Joseph. Nah, disinilah awal mula kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Di hari besoknya, ternyata si Joseph mengizinkan Elizabeth untuk datang ke rumah sakit dan menunggu anaknya yang sedang sakit tersebut. Lalu datanglah mereka berdua ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, semuanya kaget, semuanya shock melihat Elizabeth yang sudah hilang selama puluhan tahun tiba-tiba hadir di situ. Tapi lagi-lagi, si Joseph mengarang cerita, dia berskenario bahwa seolah-olah Elizabeth ini tiba-tiba datang ke depan rumahnya dalam keadaan kurus kering, pucat, dan lusuh. Karena petugas medis sudah menaruh curiga terhadap Joseph, akhirnya pada saat itu Elizabeth dibawa ke ruang terpisah untuk dilakukan interogasi. Nah, awalnya si Elizabeth ini nggak mau berkata jujur. Awalnya dia mengikuti cerita yang sudah dibangun oleh Joseph. Tapi lama-kelamaan akhirnya Elizabeth ini luluh dan mau menceritakan kebenarannya. Tapi dengan syarat dia nggak mau ketemu lagi sama si Joseph. Setelah mendapatkan pengakuan dari Elizabeth, akhirnya si Joseph ini ditahan dan diinterogasi. Dia akhirnya mengakui semua perbuatan buruknya tersebut. Dia bilang bahwa kenapa dia melakukan hal tersebut karena Elizabeth adalah anak yang nakal. Dan dia tidak mau Elizabeth terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Tapi apa yang dilakukannya tersebut justru dia yang menciptakan lingkungan buruk tersebut bagi Elizabeth.
Dialah yang menciptakan neraka dan dia adalah monsternya yang membuat kehidupan Elizabeth hancur lebur. Nah, gongnya lagi ternyata si Joseph sudah melakukan aksi bejatnya tersebut sejak si Elizabeth berumur 11 tahun. 11 tahun, bayangin Le, masih kecil. Astagfirullahaladzim. Akhirnya, si Joseph ini mendapatkan vonis hukuman seumur hidup dan Elizabeth beserta anak-anaknya diamankan di suatu tempat. Dia mendapatkan perawatan yang intensif untuk memulihkan mentalnya dan juga mengganti semua identitas dirinya beserta anak-anaknya. Sampai saat ini, keberadaan Elizabeth dan anak-anaknya masih dirahasiakan demi kenyamanan dirinya. Sekian cerita yang cukup menguras emosi, menguras tenaga. Ini benar-benar, ya Allah, cerita yang membagongkan banget. Kok bisa ada orang sebejat itu? Bahkan di keluarga yang kita anggap tempat paling aman, paling nyaman pun, justru dia yang menciptakan neraka, menciptakan luka paling dalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga kita semua, aku dan Leku semua, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Dan ketika kalian nanti berkeluarga, jangan sampai menciptakan keluarga yang sehancur Elizabeth. Kita jangan sampai menciptakan Elizabeth lainnya di kemudian hari. Pokoknya jaga keluarga kalian, sayangi keluarga kalian, lindungi keluarga kalian semaksimal mungkin. Udah cukup segitu cerita dari aku. Kalau hari ini aku banyak kesalahan atau terlalu emosi, terlalu menggebu-gebu, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di konten-konten aku selanjutnya. Nanti aku carikan konten-konten yang menarik lagi. Dan sekali lagi, jangan lupa buat Leku yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Dan di video kali ini juga jangan lupa dipencet tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Astagfirullahaladzim.